Shalom saudara, shalom. Puji nama Tuhan, sukses selamat pagi kita berbakti dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang minggu kita telah memiliki banyak waktu luang untuk kita boleh menikmati waktu yang dunia sediakan untuk kita beristirahat, untuk kita bersama-sama saudara kasih kita, untuk kita boleh menikmati waktu yang Tuhan berikan, untuk bersama keluarga kita datang ke tempat yang jauh. Dan puji nama Tuhan, jika pada hari ini saya dan saudara masih bisa diberikan kekuatan dan kesehatan bagi Tuhan, untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Heri dan Bapak Yusuf yang boleh datang beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan mungkin jika ada saudara yang pertama kali datang ke tempat ini, kami juga ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Mari kita akan persiapkan diri kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berikan waktu bersih kepada Tuhan. Biar kita memberikan persembahan yang terbaik. Kepadamu, oh Tuhan, persembahan dari dalam hati kami, Tuhan. Pujian dari dalam lubuk hati kami, Tuhan. Menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan takkan pernah ku bawa Tuhan, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus
Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Katakan, takkan pernah ku bawa Tuhan yang harum dan sejuk di hadapan tatamu yang kudus. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai sekali lagi nyatakan, takkan pernah ku bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa terbaik Tuhan. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang kudus Tuhan. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali katakan, yang mengalir di hatiku, di hatiku sebagai persembahanku. Yesus Tuhan, Yesus. Biar pada pagi hari ini Tuhan, persembahan yang layak ialah tubuh jiwa kami Tuhan.
boleh kami berikan kepada Engkau sebagai persembahan yang kudus dan yang tak bercacat Tuhan. Kau layakkan dan kuduskan kehidupan kami untuk kami boleh menjadi persembahan yang kudus Tuhan. Pada pagi hari ini setiap umat-Mu Tuhan, membawa setiap pergumulannya Tuhan, membawa setiap doa-doanya Tuhan, membawa setiap cita-citanya Tuhan, untuk kami boleh datang memberikan semuanya di bawah kaki-Mu. Kau yang akan membentuk, Kau yang akan memberikan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Bapa. Biarlah setiap kami boleh sadar bahwa kehidupan kami ini lebih berharga dari apapun yang kami miliki saat ini Bapa. Dan kehidupan kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bergunakan setiap kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau datang kepada Engkau awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Boleh memenuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Boleh memberkati kami, memberikan kami kelepasan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga setiap sidang jemaat-Mu yang boleh datang pagi hari ini Tuhan, boleh pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan pemulihan dan kesembuhan Tuhan. Sehingga hari lepas hari yang kami lewati, kami terus bertaut kepada Engkau, kami terus menyerukan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mudah juga saudara-saudara kami dimanapun mereka, doakan kami sama Tuhan, seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, siap memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan selalu bertahta dan berhadirat dan berkuasa atas setiap kehidupan kita sepanjang hari, sehingga apapun yang kita lakukan, kita yakin dan percaya jikalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, setiap yang kita lakukan akan berhasil. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan pujian dengan sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Kita akan datang dan bertatap bersama Tuhan. Haleluya. Datanglah dan bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami mau nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan kita saudara, pemilik kehidupan, Dia yang sanggup menyelamatkan. Haleluya. Adalah jalan kebenaran kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan mujizat. Haleluya. Great is our God. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Haleluya. Bersama kita katakan, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap tinggal bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian ini. Kebenaran dan jalan kehidupanku yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan benar. Katakan, glory haleluya, glory haleluya, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Oh, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan, aku jalan kebenaran, kebenaran dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan, haleluya. Hanya Kau jalan dan kebenaran kami Bapa. Haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, bahwa hanya di dalam nama Tuhan yang kita percaya dan yakin, kita imani
ada keselamatan, ada kebenaran dan jalan bagi kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Setiap kita manusia pasti akan mengalami saat-saat kita lemah, saat-saat kita mungkin terasa terpuruk. Tapi percayalah saudara, sekuat apapun kita manusia atau sekuat apapun manusia di sekitar kita, tidak ada yang bisa membandingi kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan. Kita boleh mungkin mengharapkan manusia satu sama lain, tapi terlebih lagi kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya setiap doa pergumulan kita bukan lagi manusia kiri dan kanan kita yang kita harapkan, tetapi Tuhan yang akan memberikan jawaban. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita katakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Bapa. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan. Satu yang kami percaya Tuhan, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga, oh, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau, tiada yang ingin di surga. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kesungguhan yang kita miliki kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan persiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita mengisi kembali bejana kehidupan kita. Kau yang melihat isi hati kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, tak takut
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Bersama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, bersama kita nyatakan, pujilah kami Tuhan, pujilah aku Tuhan. Lebih dalam lagi kita mau nyatakan, selidiki kami Tuhan. Padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia yang berkuasa dan layak disembah. Kami mau merenungkan kebesaran-Mu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya Yesus. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan
bersuka karena-Mu Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesus, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus, makasih Yesus. Segala hormat dan puji kami hatur persembahkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, yang kami sanjung, kami tinggikan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat apa yang kami pujikan untuk Tuhan. Semua akan kembali kepada kami, karena Tuhan tidak pernah mau berhutang sedikit pun dari manusia. Manusia akan balaskan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Terima kasih banyak Bapa, kesehatan, kekuatan yang berikan pada kami hamba-Mu. Kami akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Kalau masih ada yang tidak hadir hari ini karena keperluan keluarga dan lain sebagainya, kami doakan berikan satu kekuatan supaya mereka tetap memandang Tuhan di atas segala-galanya. Firman-Mu kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Kita diberkati Tuhan. Saya diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi kekuatan, kemampuan, walaupun harus duduk, tidak apa-apa. Tapi saya akan menyampaikan firman Allah. Memang sakit yang akhir ini luar biasa. Saya rasakan bang, luar biasa ya. Puji Tuhan, saya masih diberi perpanjangan umur, masih diizinkan menyampaikan firman Allah, masih diizinkan ketemu anak cucu, ya, cucu mantu, senang sekali saya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Allah yang biasa kita dengar di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai yang ke-34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah, luar biasa ini. Terus, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? ya ini kita perhatikan baik-baik ya. Firman ini luar biasa untuk saya. Ketika saya sakit, saya baca firman, merenungkan dan diberi tema. Ya, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Teruskan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jika Allah di pihak kita, jadi ini bukan cerita. Allah itu beda dengan Allah mereka ya. Mereka hanya menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi Allah kita jelas. Yesus Kristus. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar Allah. Kalau kita menyebut Allah di dalam Yesus Kristus, kita harus tahu
Apakah dia berpihak saya atau tidak nih? Yang perlu kita ketahui, kalau kita tetap dalam dosa, 100% Allah tidak berpihak kepada saudara. 100%. Karena yang merupakan pemisah antara kamu dan aku adalah dosa, kejahatan. Jadi saudara jangan terlalu bangga jadi orang Kristen, jadi pelayan yang hebat. Tetapi tetap hidup mencintai dosa, berarti Allah tidak berpihak kita. Itu saja. Kalau Allah berpihak kita, berhasil dalam segala hal. Menghadapi musuh seperti apapun, menghadapi lawan seperti apapun, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Allah berpihak kita itu berarti dalam hati kita mengandalkan Dia dalam segala hal. Wah, ya. Hidup secara rohani, hidup secara jasmani, kita andalkan Dia jika Allah berpihak kita. Tapi kalau kita sudah mulai meremehkan Tuhan, mulai sembrono dengan Tuhan, dengan firman-Nya tidak menghormati, hidup tidak jujur, karena firman itu turun ke dunia itu 2 kali. Yang pertama di Gunung Sinai berbentuk tulisan, huruf. Itu pertama itu firman, wah aturannya luar biasa. Jangan ini, jangan begitu, harus gini, harus begitu. Itu kalau dilanggar, hukumannya dahsyat, saudara. Ternyata manusia tidak kuat, maka firman datang yang kedua kali itu Yesus Kristus jelas. Bukan huruf yang mati, roh yang dikandung, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah kita, pembela kita itu jelas. Bukan sekedar mungkin ini, mungkin itu, dan lain sebagainya. Ya saudara, jelas sekali. Tapi bisa jelas kalau saudara hidup di dalam Yesus yang menggenapkan Taurat. Aku datang bukan merombak. Menggenapkan artinya yang bisa melakukan aturan Tuhan lewat hukum yang tertulis itu hanya Yesus. Jangan mencuri, Yesus tidak mencuri. Jangan berzina, Yesus tidak berzina. Jangan berdusta, Yesus tidak berdusta. Jangan membunuh, Yesus tidak membunuh. Tapi ahli Taurat suka membunuh. Ya, ahli Taurat saudara. Kalau bicara Taurat harus bicara tabernakel. Tapi saya tidak akan terlalu jauh ke sana. Supaya saudara yakin kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lawan kita ya melawan dosa. Masihkah saudara suka menipu? Berarti Tuhan tidak di pihak saudara. Kalau menghadapi musuh, pasti keok. Musuh seperti apapun. Sudah jujurkah? Sudah seperti Yesuskah? Kalau belum, ya Allah tidak di pihak kita. Itulah kegagalan. Ayo kita baca di dalam untuk menambah pemahaman. Yeremia 17 ayat 5 sampai 9. Yeremia 17 ayat 5 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, luar biasa ya. Kalau Tuhan di pihak kita, berarti hidup kita mengandalkan Tuhan ya. Contohnya Daud mengandalkan Tuhan. Saul dan rakyatnya menghadapi Goliat, tidak ada yang berani. Goliat menantang, ayo satu-satu. Siapa yang berani melawan saya? Goliat. Ketakutan, Saul ketakutan. Raja Saul karena tidak mengandalkan Tuhan. Ketakutan. Dia mengandalkan suara orang banyak. Mengandalkan kata orang banyak. Ketakutan. Tapi Daud dengan keberaniannya, dengan pengalamannya sebagai gembala domba, beruang dirobek mulutnya, singa dilawan, Daud menang karena mengandalkan Tuhan. Ketika dia maju, wah, Goliat merasa diejek, anjingkah aku ini? Kamu anak kecil kemarin sore mau menantang saya, sini. Bunuh untuk makanan burung. Daud berkata, kamu perang dengan tombak dan pedang. Aku perang dengan nama Tuhan. Ini mengandalkan Tuhan. Kalah atau menang? Menang. Ketika bangsa Israel mengandalkan Tuhan, hebat, musuh seperti apapun, disikat habis. Perhatikan dalam hidupmu. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, hebat. Tapi ketika saudara merosot rohani, merosot mulai mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan ini itu manusia. Sarana untuk masuk di semak duri. Sarana. Ini perlu kita perhatikan. Saya sakit ini mendapat hikmah yang luar biasa. Saya pernah mau marah dengan seseorang, ya teman hamba Tuhan karena ini, karena itu. Diperingatkan, kamu bisa jadi seperti itu karena siapa? Kalau ada orang yang belum jadi seperti itu, mbok didoakan. Bukan dicaci maki, bukan dilecehkan, bukan disalahkan. Kayak kamu tidak pernah salah. Oh Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Segala sesuatu yang akan saya katakan karena ini akhir periode jabatan saya. Saya bergumul apakah boleh saya bersaksi? Apakah boleh saya mengatakan suatu kehebatan Tuhan? Tak pergumulkan. Karena jangan dikira orang yang disertai Tuhan kayak Daud itu semua senang dengan Daud. Banyak yang benci dengan Daud. Tapi Daud berhasil dalam kepemimpinannya. Saul gagal. Contoh yang lain, Yusuf disertai Tuhan, diberkati dalam segala hal. Walaupun hanya bekerja. Sebagai pekerja, dia mulai dari dijual, dibenci saudara-saudaranya karena sesuatu, karena mimpi, karena iman yang pasti. Aku nanti begini. Diceritakan, sombong kamu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi karena Yusuf disertai Tuhan, walaupun harus dijual, masuk penjara, dan lain sebagainya, tapi impiannya jadi kenyataan. Orang yang disertai itu bukan gagal, saudara. Kalau Allah di pihak kita itu tidak ada kegagalan, tidak ada. Kalau saudara gagal, periksa hatimu, kamu jauh dengan Tuhan. Ya,
Penting saudara belajar kepada firman Allah. Makin mengerti, makin paham. Bukan hanya makin setia melayani. Itu tidak salah. Tapi kalau tidak paham, saudara gagal dalam hidup. Tapi kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada saudara yang bisa mengalahkan. Mungkin ini, mungkin dosa ini, dosa itu. Waduh. Saya merenungkan, oh Tuhan, terima kasih kalau Engkau membuat hidupku berhasil. Ini bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Saya geleng kepala dan mengucapkan syukur. Walaupun aku sakit, Tuhan menolong saya. Sampai sakitku seperti itu mengingatkan aku. Yang tadinya aku disanjung-sanjung mengajar di Sekolah Alkitab. Sekarang berbalik. Aku tidak ambisi apa-apa kecuali hidup dekat dengan Tuhan. Jadi saya bersyukur hidupku dekat dengan Tuhan. Hingga saya tidak pernah keluar, saya baca firman, saya berdoa. Itu hari-hari. Hidup seperti itu. Kalau ini bisa sampai akhir, kayak apa? Dan saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, monggo. Hidupku sudah sekian umur. Mau diperpanjang, siap. Asal dipakai Tuhan. Ojo ming dawa umure, ndak ada gunanya. Untuk apa, saudara? Ming dawa umure, ya. Saya ingin panjang umur, diberkati, jadi berkat. Itu kerinduan saya. Saya sudah ditetapkan pertengahan tahun ini mengajar tabernakel di kelas 2 SMA. Sekolah Alkitab di Salatiga, di Kopeng. Saya belum jawab, tapi saya jawab. Tidak. Ya, nanti akan saya telepon Bapak rektornya dan wakilnya, akan saya telepon. Syukur mau ke sini ngomong, saya tidak sanggup. Tapi kalau saya sehat, ya mungkin 1-2 sesi mungkin saya lakukan. Kalau tidak, itu keputusan saya supaya saya tidak ada satu roh kesombongan. Ya saya melayani dengan hati nurani yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang disertai Tuhan atau Tuhan berpihak kita itu. Jangan berpikir gagal masa tua. Oh enggak, saudara. Kalau saudara gagal masa tua, ya karena salahmu dewek. Sembrono dengan Tuhan. Sembrono dengan Yesus. Kesembronan ini artinya berbuat dosa seperti tidak apa-apa. Bohong tidak apa-apa. Melakukan perbuatan tidak benar, tidak apa-apa. Inilah awal kegagalan saudara. Tapi kalau kita jujur, kita sungguh-sungguh seperti Yesus. Wah, itu kerinduan saya, doa saya, saudara. Kayak apa hidup suci? Ya, bisa melakukan Taurat seperti Yesus. Karena Yesus tidak merombak Taurat, tapi menggenapkan Taurat. Jadi Yesus tidak melanggar Taurat sama sekali. Inilah kerinduan saya. Usia sudah masuk 80. Nanti sampai dipanggil pulang Tuhan. Hidup kudus seperti dia. Wah, bahagianya saudara. Karena hidup saya adalah manusia yang jahat. Manusia yang penuh noda, cacat celah. Selalu termotivasi dengan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Ingat kamu dulu di Mesir kayak apa. Kamu menjadi budak. Maka sekarang kamu jangan melakukan orang lain seperti kamu. Ingatlah. Saya selalu ingat. Kalau mau melakukan segala sesuatu kepada orang berbuat salah. Saya ingat, saya juga dulu orang berdosa. Kewajiban saya adalah mendoakan. Semoga mereka ditolong.
seperti saya ditolong oleh Tuhan. Karena kalau sampai Tuhan tidak berpihak kita, sudah tidak bisa, saudara. Musuh kecil saja kita tidak bisa. Hanya dosa kecil saja tidak bisa. Mengalahkan tidak bisa. Hanya mungkin untuk berkata tegas pada anak saja belum tentu bisa, belum tentu berani. Saya dengan anak saya semua tegas. Saya dengan jemaat tegas. Saya ingin jemaat selamat seperti saya selamat. Saya ingin anak saya selamat seperti saya selamat. Saya ingin keluarga saya selamat seperti saya selamat. Kenapa tidak berani tegas? Belum yakin dirinya selamat. Ini loh, saudara. Saya marah kalau anakku gini gitu. Bapak menunjukkan disiplin. Tegas, kamu harus belajar. Tapi kalau saya tidak yakin bahwa Allah di pihak saya takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Akhirnya ajaran kita ajarkan adalah huruf mati. Bukan roh yang berkuasa menguasai firman. Roh dikandung, firman menjadi manusia. Itulah firman yang datang kedua kali. Bertabernakel. Firman ada firman, harus ada tabernakel. Kalau tidak ada tabernakel, mau diletakkan di mana firman? Sembarangan. Maka banyak orang khotbah sembarangan. Kan tidak punya pola. Asal khotbah, asal ngomong, asal menyampaikan firman. Tapi kalau bertabernakel, di mana letak hukum Taurat? Di tabut perjanjian yang disaut emas luar dan dalam emas. Di mana firman yang kedua datang? Juga di dalam tabernakel. Di mana tabernakelnya? Rumah Allah harus dirombak untuk jual beli. Dibangun 3 hari. Itulah tubuhnya, tubuh Kristus. Enggak tabernakel rumah Allah itu nanti terjadi kerukunan, saling mengerti, ya saling mendoakan, saling, luar biasa. Bukan saling bertengkar, saling ini saya paling benar, saya tidak salah, tidak seperti itu, itu salah. Walaupun saya salah, sudah tak tutupi dengan daun ara. Perasaannya tidak akan terkuat satu kali kelak. Ditutupi dengan daun ara. Satu kali saat pasti robek. Harus ditutupi dengan kain, dengan kulit binatang. Harus kulit binatang. Binatang yang disembelih dan menutupi tubuh daripada Adam dan Hawa. Kita baca dalam kitab Ulangan. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Jadi Yosua yang meneruskan tugas Musa itu jangan takut. Asal punya prinsip kepada firman Allah. Tuhan menyertai. Tapi kalau dengan firman Allah sudah mulai meremehkan, ibadah meremehkan, melayani meremehkan, ora apa-apa,
ada talenta ora usah dikembangke seperti Pak Timotius khotbah. Yang 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 itu ropopo, ropopo. Tuhan tahu saya. Wah, rasanya lebih hebat dari Tuhan ya. Hidupnya itu perasaannya lebih hebat dari Tuhan. Padahal satu kali kalau akan ditanya, mana talenta yang kau percayakan? 5 jadi 10, 2 jadi 4. Hamba yang baik. Ya, setia dengan perkara yang kecil, dipercaya dengan perkara yang besar. Jadi kalau kita makin besar tuh karena kita mengembangkan talenta. Orang sembrono dengan ibadah, orang sembrono dengan firman, orang sembrono. Yang sembrono ya hak seseorang. 1 talenta mau disembunyikan ya hak seseorang, 5 talenta mau dikembangkan jadi 10 juga hak seseorang. Tidak ada paksaan. Jadi kalau saudara bisa menghargai firman, wah luar biasa. Musa pesan kepada Yosua, nanti kamu yang akan menyeberangkan. Tidak usah takut, Allah beserta kamu. Semua musuh tanggung jawabnya Tuhan. Sebenarnya hidup ini kalau Allah di pihak kita, kita sangat kepada Tuhan sangat hormat, mengakui kesalahan, mengakui kurang. Sebenarnya Tuhan tanggung jawab, saudara. Saya merasakan nih. Jadi kami tidak akan meremehkan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, membelakangi Tuhan tetap di atas segala-galanya. Buat saya, ya, dan saya nasihatkan kepada jemaat, jangan coba-coba membelakangi firman. Begitu bangsa Israel membelakangi firman, menanggung akibatnya. Tapi kalau dia mengedepankan firman, wah, Tuhan berperang, mengguntur, mendatangkan batu dari langit dan lain. Sampai saya itu katanya jantung bengkak, monggo Tuhan. Karena manusia harus mati. Kapan waktunya? Monggo. Saya pokoknya pasrah. Kalau masih hidup, ya beri kekuatan, kesehatan. Tapi sakit saya ini termasuk lama saudara saya. Pulihnya lama ini, padahal makan saya rasa enak. Tapi kekuatan saya, ya beda. Dan monggo saya nyerahkan semua kepada Tuhan. Kita baca dalam bilangan. Bilangan 21, ayat 2 dan ayat 3. Bilangan 21, ayat 2. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ya. Ketika kita tegas melakukan firman Allah, pembelaannya luar biasa. Tapi ketika kita sudah melorot, miring, ada akibat. Jadi tergantung saya dan saudara. Ketika kita tegas melakukan firman, Tuhan bela. Apapun masalah kita, apapun masalah saya, persoalan saya, apapun. Ya. Sekarang kita teruskan dalam pasal yang sama, ayat 4-9. Ayat 4-9 ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, ini mulai berubah. Kalau sudah dalam perjalanan itu kan banyak gangguan.
Gangguan ini, gangguan itu, gangguan ya mungkin ekonomi, ya mungkin waktu, ya mungkin apa itu banyak menggoda. Ya, lah mulai bangsa Israel berubah terus kan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, ini banyak pengalaman dalam hidup saya. Saudara. Kalau dosa itu, wah, saya itu orangnya paling mudah berbuat dosa. Tapi saya juga orang yang sangat mudah sadar atas kesalahan. Bangsa Israel ketika mulai melawan Musa, melawan Allah, menganggap roti dihambar, wah ibadah kok ini beda, ibadah yang lain itu kan enak itu. Wah tidak seperti ibadah pengajaran ketat, mau sing bebas ngono lho. Wah njek sak karepe dhewe, sak seperti gereja-gereja lain kan enak. Yo pindah rono yo. Ya saudara, mulai seperti itu benar. Kan enak ini, enak itu. Kalau ini kan terlalu ketat, terlalu apa peraturannya. Ini bangsa Israel pernah melawan Musa dan Allah. Akhirnya Tuhan datangkan ular, pagut ular. Ya ular beludak, mati pek, baru sadar. Orang nek belum dipentung seperti saya ini sadari ya angel kok. Tapi setelah saya digebuk, lama ndak sakit, setengah bulan kok sakit 2 kali. Luar biasa saya rasa. Sampai yang kedua ini saya bilang sama Nunung, ngomong-ngomong, do tilik kena aja nggawa apa-apa. Aku izin dong. Tak tutup itu, tidak ada yang datang. Terima kasih. Ya, aku bukan apa lu. Yang pertama dari Banjaran, Kuali Putih semua Waduh. Ya saudara. Ya saya tidak tutup mata. Kalau mereka sakit walaupun aku tidak datang, aku nyuruh adik saya. Ya aku tetap itu. Bicara sosial, saya tetap saya lakukan. Tapi ini 2 minggu 2 kali saudara, waduh kayak apa itu. Pintu tak tutup, aku di rumah saja. Menghindar, puji Tuhan. Kebetulan ini kan ya hari raya Idul Fitri. Mereka ya tidak terlalu, maka saya itu sebenarnya sudah Tuhan sudah cukupkan. Semuanya Tuhan cukupkan. Saya tidak kekurangan apa-apa. Karena hidup saya mengandalkan Tuhan. Aku tidak mengandalkan siapa-siapa kecuali Tuhan. Bangsa Israel kalau mengandalkan Tuhan, penyertaannya luar biasa. Tapi kalau mulai meremehkan firman, terlalu keras, terlalu disiplin, terlalu ini, terlalu itu. Enak gereja di sana itu bebas, sak karepe dhewe, sak geleme dhewe, bar melayani musik
boleh di luar ngobrol-ngobrol, nek di sini ketat. Misalnya, ini terjadi. Tapi bangsa Israel sadar, minta ampun, doalah Musa biar ular ini berhenti memagut umatnya. Tuhan perintahkan membuat ular tembaga yang ditinggalkan. Siapa dipagut ular dan memandang ular tembaga itu tidak mati, itulah digenapkan di dalam salib.